Oke, buku yang akan kita pertama review hari ini yaitu buku yang berjudul Para Penjelajah Dunia dari Vasco da Gama hingga Ibnu Battuta ya. Buku ini pengarangnya Wahyu Murtiningsih. Ini cetakan pertamanya buku ini pada November tahun 2012 ya. Kenapa buku ini menjadi review pertama saya? Jadi menurut saya kalau baca buku itu merupakan wisata termurah ya. Wisata termurah, misalkan kita mau wisata ke barat, tinggal baca buku tentang pemikiran-pemikiran barat ataupun tokoh-tokoh barat ataupun wilayah yang ada di barat. Adapun misalkan kita ingin wisata ke timur, sama halnya ya, kita baca tokoh-tokoh timur, daerah-daerah, wilayah-wilayah yang ada di timur. Jadi seimbang ya, kita berbicara pemikiran antara barat dan timur itu minimal wawasan kita itu ada gambaran baik di dunia sejarah ataupun di dunia ilmu pengetahuan yang lainnya ya. Nah, buku ini menceritakan tentang 66 tokoh ataupun 66 para penjelajah ya, yang mana dari mulai Vasco da Gama hingga Ibnu Battuta, di dalamnya masih banyak ya, Marco Polo, Christopher Columbus dan sebagainya. Cuman hari ini saya akan mereview tentang dari awalnya saja Vasco da Gama dan Ibnu Battuta, tentang review pada kesempatan ini. Yang pertama, Vasco da Gama. Vasco da Gama itu kebangsaan Portugis ya, kebangsaan Portugis. Dia lahir di Portugis sekitar 1469 ya. Jadi pada waktu itu kenapa beliau melakukan penjelajahan, yaitu ditugaskan oleh Raja Portugis pertama yang bernama rajanya itu Manuel pertama. Yaitu tujuannya untuk apa? Beliau diperintahkan oleh Raja Vasco da Gama ini yaitu untuk menemukan negeri-negeri Kristen di benua timur. Apakah masih ada negeri Kristen ataupun belum di benua timur pada waktu itu. Vasco da Gama berangkat pada 8 Juli 1497 melakukan ekspedisi dengan membawa 4 kapal dan 170 kelasi. Kelasi itu bisa dibilang kru kapal ataupun awak kapal ya. 170 kelasi termasuk penerjemah bahasa Arab. Jadi Vasco da Gama juga mempersiapkan penerjemah ya bahasa Arab pada waktu itu. Nah, pelayaran pertama Vasco da Gama berlayar ke arah selatan, jauh di luar Samudra Atlantik ya. Ia tidak menelusuri pantai Afrika seperti yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias ya pada tahun 1488. Tapi dia menuju selatan, belok ke timur hingga sampai di Tanjung Verde dan Tanjung Harapan. Nah, selama perjalanan Vasco da Gama juga singgah di berbagai kota yang memang kota tersebut itu dikuasai oleh bangsa Muslim, termasuk Mombasa dan Malindi ya. Kalau hari ini Mombasa itu Kenya. Nah, dari Malindi Vasco da Gama membawa penduduk Malindi sebagai penunjuk jalan ya dari Laut Arab menuju Laut India. Nah, perjalanan singkat cerita, pada perjalanan pulang rombongan Vasco da Gama itu melintasi Laut Arab selama 3 bulan. Jadi melintasi Laut Arab selama 3 bulan. Dalam perjalanan ternyata pasca pulang itu dalam perjalanan banyak pasukan Vasco da Gama yang meninggal dunia karena wabah penyakit darah pada waktu itu. Wabah penyakit darah itu karena telah terlalu mengkonsumsi daging, sedangkan asupan sayuran dan buah-buahan itu kurang. Nah, hanya 2 kapal ternyata, singkat cerita Vasco da Gama berangkat menjelajah. Ternyata dari 4 kapal itu Vasco da Gama ini pulang hanya bisa berlabuh, hanya bisa membawa pulang itu 2 kapal ya. Kapal yang berhasil kembali ke Portugis, kapal pertama itu berlabuh pada tanggal 10 Juli 1499, sedangkan kapal yang ditunggangi oleh Vasco da Gama baru berlabuh 2 bulan kemudian, tepatnya pada 9 September 1499 ya. Itu cerita singkat Vasco da Gama dalam buku ini.
Nah, sekarang kita review tentang Ibnu Battuta ya. Kita akan review sedikit tentang Ibnu Battuta. Yang pertama, Ibnu Battuta itu nama aslinya Abu Abdullah bin Battuta ya, atau sering disebut Ibnu Battuta. Beliau lahir pada tahun 1304 Masehi di Tangier ya. Tangier itu sebuah kota yang terletak di dekat Selat Gibraltar Maroko ya. Sejak kecil ia tertarik untuk berlayar dan berpetualang, walaupun ia tidak pernah mendapatkan ilmu astronomi dan ilmu kelautan lainnya. Jadi beliau sejak kecil tekad dan niatnya kuat ingin berpetualang, berlayar. Ia juga memulai perjalanan pada usia 21 tahun. Bisa dibayangkan kan, 21 tahun sudah mulai menjelajah pada waktu itu beliau. Untuk kemana menjelajah pertama pada usia 21 tahun itu? Pada usia 21 tahun Ibnu Battuta itu berjelajah ke Mekah ya, untuk melakukan ibadah haji bersama jamaah Tangier, menempuh hawa laut Mediterania. Pada waktu itu sedang kering ya Mediterania itu. Mereka berjalan kaki menyusuri daratan Afrika Utara. Bisa dibayangkan di gurun pasir mereka berjalan ya, beliau berjalan. Nah, mereka menyusuri pantai utara Afrika, melewati Aljazair, Tunisia, Tripoli, Alexandria, Kairo, Yerusalem, singgah di Damaskus, Madinah, hingga sampailah ke Mekah. Jadi setelah menunaikan ibadah haji, Ibnu Battuta itu memutuskan untuk tinggal di Mekah untuk melanjutkan studinya. Nah, setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Irak dan Iran. Setelah kemudian dia kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Jadi dari Mekah beliau itu melanjutkan studinya di Mekah. Setelah itu perjalanan ke Irak dan Iran, dan kembali lagi ke Mekah untuk apa? Untuk melakukan ibadah hajinya ya. Jalan kaki, bisa dibayangkan. Nah, yang selanjutnya setelah itu Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan untuk ketiga kalinya, yaitu ke pantai timur Afrika dan kota Kilwa ya. Kota Kilwa itu kalau sekarang kalau gak salah itu Tanzania. Nah, dilanjut perjalanan ke Teluk Persia melalui jalur laut. Nah, kemudian kembali ke Mekah. Untuk yang ketiga kalinya itu kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Nah, bisa dibayangkan kan, jalan kaki menempuh perjalanan yang luar biasa. Hajinya juga udah 3 kali. Kalau di kita kan yang haji sudah 2 kali juga harus disebutin haji-hajinya. Misalkan haji Battuta, ini 3 kali berarti haji Battuta. Nah, lanjut sahabat. Nah, setelah itu masih banyak wilayah ya yang dijelajahi oleh Ibnu Battuta pada waktu itu, seperti ke Somalia, Oman, Hormuz, dan banyak lainnya. Bahkan sampai di buku ini beliau itu sampai ke daerah Beijing. Nah, singkat cerita beliau pulang. Bisa dibayangkan berangkatnya menjelajah itu pada usia 21 tahun. Nah, beliau pulang menjelajah itu pada usia 44 tahun. Jadi ia telah melakukan perjalanan kurang lebih 24 tahun ya, 24 tahun. Sungguh satu pengalaman yang mengesankan berjelajah beliau itu. Nah, yang terakhir mungkin Ibnu Battuta telah menempuh jarak kurang lebih 72.000 mil ya, melalui daratan dan lautan. Jarak ini dari buku ini jarak ini tuh melebihi panjang daripada jarak yang ditempuh oleh Marco Polo dan para penjelajah lain sebelum ditemukannya mesin uap. Nah, itulah singkat cerita buku ini untuk menambahkan wawasan ya, antara barat dan timur. Minimal kita harus mengetahui juga wilayah-wilayah di barat dan timur. Nanti kalau di dalam buku ini sangat lengkap ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya review. Mohon maaf dan tunggu review buku yang lainnya.